Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini kita mau berbagi tentang cara menata barang di toko semi glosir dan apa manfaatnya dengan memajang barang yang dijual. Oke, simak aja video ini sampai selesai. Inilah posisi pajangan kita di toko semi glosir. Kurang lebihnya begini, pempes. Jadi ini semuanya kita pajang itu untuk mempermudah kita sendiri dalam mengambil barang. Jadi jika ada pesanan ataupun orang memberikan notanya ke kita dan orang itu kadang-kadang sebagian tidak mau mengambil barang sendiri, jadi kita mudah mengambilnya daripada kita harus mengambil barang di dalam kardus. Kalau barang dipajang seperti ini, manfaatnya adalah membantu mempermudah kita yang pertama. Terus yang kedua, menghindari barang yang rusak. Jadi kalau kita ngambil di dalam kardus nggak dipajang kayak gini, setiap ada pembeli kita ngambilnya di dus terus. Itu bisa jadi kalau toko lagi rame kita juga ngambilnya buru-buru, entah itu sobek, bocor, terus putus-putus. Karena kalau di dalam kardus kan kalau buru-buru kadang kita suka nariknya asal-asalan. Jadi kalau dipajang kayak gini, yang manfaatnya tadi ya menguntungkan kita yang pertama. Terus yang kedua, mempermudah pelanggan kita mengingat barang yang mau dibeli jika dia tidak membawa catatan. Jadi pas masuk ke dalam toko itu dia langsung ingat setelah dia melihat barang yang ada di toko kita, begitu. Bahkan yang tadinya dia nggak niat beli jadi dibeli juga jika posisi penataannya menarik seperti ini. Jadi kadang-kadang dia nggak jual itu, jadi setelah sampai di toko dia mungkin ingat ada salah satu pelanggannya di rumah yang meminta, jadi dia tinggal nambah belanjaannya, begitu. Dan yang ketiga yaitu membuat ataupun memberi penarikan khusus buat toko. Jadi kesan di dalam toko itu jika mungkin dari luar nggak kelihatan, jadi posisi pas dia masuk ke dalam seolah-olah toko kita itu sangat penuh barangnya. Ternyata hanya ini kan yang kita pintar-pintar mengaturnya dan memajang barang tersebut. Jadi kesannya toko kita penuh, padahal penuh dengan pajangan. Nah, barang-barang seperti ini jika orang membeli 1 sampai 5 biji kan dia enak memilih sendiri, gitu. Dan kita pun mengisinya sendiri. Jika orang memberikan nota ke kita atau tulisannya ke kita, pesanannya gampang mengisinya, tinggal ngambil-ngambil karena posisinya udah kita pajang semua. Dan kalau di kardus kan kita repot, kadang ketimpa dusnya kan sama dus-dus yang lain, belum lagi kita harus nyari-nyariin. Kalau kayak gini kan barangnya udah terlihat dari jauh pun, jika ada orang menanyakan pun kita bisa langsung tunjukkan barangnya posisinya di mana, begitu. Makanya saya lebih suka memajang seperti ini. Inilah pajangannya yang di toko kita. Dan biasakanlah memajang sesuatu itu tidak terlalu bercampuran, seperti misalnya produk sabun kalau bisa, dan produk kopi. Jadi jika orang mau membeli kopi pun di situ nanti dia ngelihat kopi-kopi yang lain. Begitu juga dengan produk-produk sabun seperti ini.
Jadi tempatnya satu tempat, jadi tidak terlalu bercampuran ataupun jauh-jauhan. Sebenarnya ini membuat menarik pelanggan kita sendiri ya. Jadi kayak barang-barang yang kurang laku pun kalau kita pajang bisa jadi barang tersebut laku walaupun lambat karena barangnya terlihat. Tapi kalau di dalam kardus terus naruhnya di gudang, buat barang yang kurang laku bisa jadi tidak laku sama sekali gitu. Ini seperti misalnya kerupuk, kalau saya taruh di gudang, barang-barang seperti ini orang anggapannya tidak ada di toko saya. Karena kerupuk ini kan kesannya adanya di pasar-pasar gitu kan, di toko-toko yang ada di pasar yang menjual bagian-bagian kemiri, lada dan lain-lainnya, biasanya kan seperti itu. Nah kalau saya kan aples ke toko sembako gini kan, jadi sengaja taruh di depan seperti ini biar terlihat sama pembeli. Mungkin dia pertama tidak belanja yang ini, tapi besok-besoknya jika dia memerlukan yang ini, terlintas di pikirannya, oh saya pernah lihat di toko si A ada juga kerupuknya, begitu kan. Itulah keunggulannya kita memajang barang di pajangan seperti ini. Terus lagi posisi pun seperti ini, kita bisa manfaatin tempat-tempat dan kita memajangnya bisa benar-benar rapi. Itu jauh lebih bagus daripada barang yang di dalam karton ataupun barang kita lengkap di dalam toko tapi tidak sama sekali kita pajang. Itu kebanyakan orang pun tidak tahu yang kita jual itu apa saja gitu, walaupun toko kita besar ya, kecuali memang orang yang tidak menjual rencengan ataupun tidak menjual pisan seperti kecap-kecap ini, dia hanya khusus fokus di kartonan. Itu biasanya di agen grosir, tapi itu kan tokonya udah yang belanja ke dia itu seperti toko-toko kita semi grosir kan. Itu kita sendiri yang sudah tahu kalau di agen-agen grosir itu memang tidak terlalu memajangkan barang, tapi posisi yang belanjanya juga seperti kita toko-toko semi grosir yang belanja ke sana, dan kita udah paham memang posisi barangnya di belakang gitu. Dan kita pun ke sana jarang memilih barang sendiri, biasanya kita hanya membawa catatan lalu memberikan kepada yang melayani kita. Udah nanti kita tinggal tunggu barangnya diambil ataupun sudah selesai di jumlah, kita tinggal bayar dan pulang gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa menerapkan seperti toko saya, misalnya pajangannya bisa dirapiin. Ya mungkin saya ini belum serapi toko-toko yang lain ya, tapi menurut saya ini udah cukup, udah bisa buat jualan, dan barang saya yang ada di toko ini benar-benar terlihat sama pembeli itu. Jadi kesan untuk toko itu isinya penuh itu ada. Itu salah satunya sebenarnya kunci menarik pelanggan ke toko kita. Dan bukan cuma pajangan doang yang harus ada, kita juga harus menyiapkan seperti stok-stoknya juga kalau untuk barang-barang laku. Kalau memang untuk barang-barang yang kurang laku ya nggak perlu banyak-banyak. Dan bahkan untuk barang-barang yang benar-benar laku pun kita kadang memajangnya cuma asal-asalan aja, bisa jadi di belakang, karena itu setiap hari laku. Tapi kalau barang yang lakunya kurang, itu memang harus dipajang agar terlihat sama pembeli. Yang niat nggak ada untuk membeli itu jadi membeli gitu kan. Terus lagi jika dia membeli yang lain, dia juga bisa ngeliat barang yang ada di toko kita. Jadi nggak mungkin hari ini dia nggak membeli yang itu, bisa jadi besok lusa dia akan memerlukan barang-barang tersebut.
dengan melihatnya waktu dia belanja pertama, mereka juga terlintas di pikirannya ataupun mengingatnya di toko kita ternyata menjual barang-barang itu juga. Begitu kira-kiranya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan tentang pajangan yang ada di toko Semi Glosir. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Jangan lupa juga di komen untuk lebih jelasnya, boleh. Terus di share juga ke teman-temannya yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Setidaknya membantu mereka juga mengetahui beberapa hal yang ada di toko Semi Glosir tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.